Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya bagi teman-teman calon peserta PPG bagi guru tertentu atau mungkin juga Bapak Ibu guru serta kepala sekolah yang belum terpanggil piloting PPG tahap 1, 2, 3, maka bersiap di sini nanti untuk kita mengikuti seleksi administrasi. Dan salah satu tahapan kita ikut seleksi administrasi PPG 2024 itu adalah nanti kita melengkapi profil atau di bagian biodata diri ya. Nanti ada beberapa biodata yang wajib kita isi dan juga lengkapi teman-teman. Nah, tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana sih cara ikut seleksi administrasi PPG 2024 dan seperti apa contoh undangan PPG di SIM PKB. Tentunya mulai saat ini teman-teman harus bersiap untuk pantau akun SIM PKB 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, banyak sekali dari teman-teman yang meninggalkan jejak di kolom komentar, yaitu kira-kira bagaimana cara ikut seleksi administrasi PPG 2024. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam mekanisme pelaksanaan PPG bagi guru tertentu itu adalah kita harus mengikuti alurnya ya, khususnya bagi teman-teman yang belum terpanggil PPG hingga sekarang, maka di sini nanti kita bersiap untuk mengikuti seleksi administrasi. Jadi di sini untuk alurnya itu melalui dari data Dapodik kita ya. Tentunya teman-teman sudah melakukan pemutakhiran data Dapodik sesuai dengan video tutorial saya sebelumnya. Ya, mana dari seluruh data yang sumber data yang digunakan untuk PPG itu kan berasal dari cut off Dapodik teman-teman. Nah, selanjutnya dari data Dapodik nanti akan langsung ditentukan base system ya. Ditentukan base system yaitu untuk kita itu bisa terpanggil PPG, yaitu ikut seleksi administrasi. Jadi di sini nanti untuk proses pemanggilan dan juga pendaftaran serta seleksi administrasi itu dilakukan di aplikasi SIM PKB PPG. Jadi seleksi administrasi itu nanti akan dilakukan verifikasi oleh BGP atau BPGP. Kemudian nanti dilakukan pemanggilan peserta, kemudian teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, lantas bagaimanakah supaya kita itu bisa ikut seleksi administrasi? Jadi yang pertama tentunya di sini kita harus memenuhi syarat ya. Jadi Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah ini harus memenuhi syarat supaya bisa terpanggil PPG untuk ikut seleksi administrasi. Kalau misalkan di sini yang pertama adalah memenuhi syarat, tentunya yang kedua teman-teman harus mengikuti proses yang ada. Nah, kira-kira untuk syaratnya itu seperti apa? Nah, untuk syaratnya di sini sesuai dengan yang kita dengarkan ya kemarin di kegiatan ngopi bareng Prof Nunu, yaitu yang pertama, jadi untuk PPG di tahun ini itu sangat mudah ya, berbeda dengan PPG di tahun sebelumnya. Yang jelas teman-teman itu harus terdaftar di Dapodik ya. Teman-teman harus terdaftar di Dapodik dan juga aktif. Ini adalah minimal 1 tahun ya. Jadi tahun ajaran ini teman-teman harus terdaftar nih di Dapodik sebagai seorang guru untuk jenis PTK-nya. Dan kemudian yang kedua, teman-teman di sini usia itu harus memenuhi ya. Jadi jangan sampai usianya itu kalau misalkan sudah menjelang masuk masa pensiun ya, nanti kita nggak bisa nih untuk terpanggil. Kemudian yang ketiga yaitu belum memiliki sertifikat pendidik dan juga belum menjadi peserta PPG di periode sebelumnya. Kemudian teman-teman ini memiliki NIK yang valid ya, dan juga ijazah S1 yang linear. Jadi pesertanya ini NIK-nya pastikan valid. Di SIM PKB ini kalian bisa cek validitasnya itu dengan cara klik data pusdatin ya. Kalau misalkan belum valid atau silang merah, maka membenarkannya itu teman-teman bisa di verify PTK ya. Nanti meminta bantuan dari teman-teman operator sekolah. Dan berikutnya teman-teman di sini untuk ijazahnya itu harus punya ijazah S1. Jadi nanti harus punya ijazah S1 yang linear dengan bidang studi PPG yang nanti akan diikuti ya. Nah, untuk perbedaan tahun ini dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini teman-teman tidak perlu memiliki NUPTK. Jadi NUPTK itu nggak wajib ya. Nanti kita bisa nih untuk ikut seleksi administrasi dan terundang PPG tahun ini. Nah, di sini yang utama itu adalah NIK, itu pastikan semua sudah valid ya. Nah, selanjutnya di sini nanti seleksi administrasi itu dilakukan by system, yaitu melalui SIM PKB. Dari seluruh data yang sudah termutakhirkan ya di Dapodik ini nanti akan diundang by system, yaitu
untuk kita itu bisa ikut seleksi administrasi. Nah, sedangkan untuk prosesnya kira-kira seperti apa? Nah, untuk prosesnya ini kan dimulai dari verify data diri ya. Jadi diverifikasi validasi untuk data dirinya. Kemudian nantinya itu di akun SIM PKB itu silakan dicek ya. Sekarang ini silakan dicek untuk nicknya itu pastikan sudah checklist warna hijau dan juga sudah valid. Kemudian teman-teman nanti melengkapi data individu pada Dapodik ya, dilengkapi. Kemudian verify ijazah di Innova GTK, jangan lupa. Untuk tutorial cara verify ijazah ini sudah kita berikan pada video sebelumnya nih. Nah, pastikan verify ijazah di Innova GTK, kemudian juga konfirmasi verifalnya itu untuk ikut seleksi PPG teman-teman. Nah, kemudian melengkapi biodata diri pada sistem pendaftaran PPG Daljab. Nah, ini. Nah, untuk contoh undangannya, contoh undangan termasuk juga nanti tidak lanjut untuk melengkapi biodata. Itulah kira-kira seperti ini. Ini contoh yang di tahun 2023 kemarin. Nanti nggak jauh beda ya dengan yang di tahun sekarang. Jadi contohnya seperti ini. Ketika teman-teman nanti terundang untuk ikut seleksi administrasi, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini ya, yaitu persyaratan pendaftaran PPG nanti menjadi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Jadi di sini untuk status NIK ini nanti pastikan sudah valid ya, sudah checklist seperti ini. Kalau misalkan NIK ini sudah checklist nanti bisa terundang. Jadi kalau misalkan ada salah satu persyaratan yang enggak terpenuhi, maka di sini untuk tulisan lengkapi profil ini nanti akan buram ya, yaitu akan menjadi abu-abu. Nah, kalau misalkan semuanya persyaratan ini sudah terpenuhi, maka di bagian lengkapi profil ini nanti sudah berwarna biru seperti ini dan bisa diklik untuk melanjutkan. Nah, di sini untuk di sini adalah status pemenuhan syaratnya adalah misalkan seperti ini, yaitu status NIK ini adalah valid, kemudian contoh undangan ini ya. Kemudian kualifikasi ijazah S1 ini kita punya ijazah S1, ini nanti akan checklist yaitu valid. Kemudian usia kurang dari sama dengan 58 ya. Jadi nanti kalau misalkan usia kita memenuhi syarat, maka nanti kita akan checklist. Kemudian status sertifikasi kita belum sertifikasi, kita akan checklist. Kemudian TMT ini adalah di sini sangat mudah ya, yaitu hanya 1 tahun ini bisa. Jadi nanti kalau TMT kita itu 1 tahun terakhir aktif di Dapodik, maka checklist. Kemudian jalur pendidikan. Nah, di sini pastikan teman-teman itu untuk subminkalnya itu di jalur pendidikan formal ya. Ya, jalur pendidikan formal yaitu di SD negeri apa gitu ya. Nanti formal di sini nanti akan checklist. Nah, sehingga kalau misalkan seluruh persyaratan ini terpenuhi, maka teman-teman di sini nanti akan bisa melengkapi profil ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bagaimanakah cara ikut seleksi administrasi ya, tentunya kita penuhi syarat-syarat ini. Nah, kalau misalkan di sini sudah terpenuhi syarat, maka teman-teman tinggal pantau saja di akun SIM PKB. Nantinya akan ada undangan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk melengkapi profil. Terkait tentang tutorial cara daftar berikutnya di tahun ini dan juga cara melengkapi profil, kemudian melengkapi biodata diri pada sistem pendaftaran PPG, nanti kita akan sajikan pada video berikutnya ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.